Baik, kita lanjutkan ke tanda gejala dari depresi postpartum. Ya, apa sih tanda gejala depresi postpartum? Nah, bagi bunda-bunda yang merasakan tanda-tanda berikut, atau bagi Anda para suami yang menemui tanda-tanda berikut ada pada istri Anda, ya, tolong segera di cross check ya, diperiksa ya, kemudian dicek apakah ini masuk ke dalam tanda gejala depresi postpartum. Yang pertama adalah ibu depresi postpartum akan mengalami kehilangan minat pada bayi. Ya. Normalnya seorang ibu kalau melihat bayinya, gitu ya, bayinya kok nangis atau misal bayinya ada apa gitu ya, pengen segera menolong gitu ya, segera menolong. Kalau dia BAB ya pengen segera dibersihkan ya, kalau dia haus pengen segera diminumi gitu kan, diberi ASI. Atau lihat bayi, kalau biasanya normalnya seorang ibu lihat bayinya senyum-senyum, ini ibunya kan senang sekali. Nah, pada ibu yang depresi postpartum bisa saja dia akan kehilangan minat pada bayi. Dia akan sedih, lihat bayi kayak biasa aja tuh, datar aja. Bayinya nangis, biarlah nangis. Bayinya senyum biasa aja tuh, tidak ada efeknya ke saya. Nah, kalau sampai seperti itu, kehilangan minat pada bayi, hati-hati, jangan ibu sudah mengalami gangguan depresi ya. Semoga ini tidak terjadi ya. Kemudian ada perasaan marah yang tidak tahu nih penyebabnya apa ya. Marah aku marah ya, misalnya ada seorang ibu yang dia seringnya marah, hampir setiap hari dia marah. Perasaan marah yang ya, ini marah kenapa sih, hawanya marah gitu ya. Ditambah dia mudah tersinggung. Kami bilang apa, sedikit marah, sensitif, mudah tersinggung. Ini ibu yang tadinya fine aja ya, yang dulunya orangnya yang periang ya, kok tiba-tiba dia gampang murung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah nih pasca melahirkan si bayi. Hati-hati ya, jangan-jangan marahnya ini sudah mengarah ke depresi postpartum. Kemudian dia kehilangan nafsu makan, mau makan aja susah gitu ya, suruh makan susah gitu ya, tidak mau makan, padahal makan kan sebuah kebutuhan ya Bu ya. Normalnya kalau ibu nifas normal, dia harusnya nafsu makan meningkat ya. Kenapa? Karena ketika masa nifas si ibu makan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi ya. Dia makan, orang menyusui biasanya dia cepat lapar kan, makannya lebih banyak nih harusnya. Tapi pada ibu yang depresi postpartum justru kehilangan nafsu makan. Oke. Berikutnya gangguan tidur. Ibu dengan depresi postpartum mungkin akan mengalami gangguan tidur, yang tadinya tidurnya nyenyak, lelap ya. Ini kok rasanya ya gelisah gitu ya. Tidurnya enggak nyaman, gampang bangun, sedikit-sedikit bangun, enggak lelap. Ini. Kemudian dia mudah menangis dan sedih. Ini ibu kok mudah sedih ya. Nangis, dikit-dikit sedih. Ya, murung, menyendiri. Nah, ini waspada nih, jangan-jangan si ibu sudah mengalami depresi postpartum. Ya, kemudian merasa tidak ada harapan. Saya itu tidak berguna. Kalau ibu ada yang merasa, saya kok tidak berguna. Saya itu tidak ada gunanya sebagai seorang ibu. Saya tidak bisa mengasuh anak saya, gitu ya. Nah, dia merasa putus asa dengan kondisinya, tidak ada harapan sama sekali. Ya sudahlah, pasrah dengan keadaan. Ya gitu. Anak saya nangis, terserah. Saya mau nangis, mau apa, udah terserah, misalnya begitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Berikutnya adalah kehilangan minat dan kesenangan terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Jadi kalau misal awalnya ibu itu suka jalan-jalan mungkin, atau suka kegiatan masak ya, atau nyanyi-nyanyi sendiri, tapi pasca mau melahirkan kok ibu tiba-tiba jadi pemurung. Dia ya tadinya
suka jalan-jalan, kalau diajak jalan-jalan malas, dia milih di rumah aja. Yang tadinya nyanyi, buru-buru nyanyi ya, senyum aja nggak mau gitu ya. Ya begitu, dia malas melakukan hal-hal yang tadinya disukai. Nah ini waspada, jangan-jangan sudah mengarah ke depresi postpartum. Ya. Berikutnya, si ibu seringkali memikirkan hal-hal yang melukai bayi, ya, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Yang lebih tragis adalah kalau ibu sudah sampai berpikir untuk membunuh bayinya atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Ini merupakan tanda yang sangat berbahaya ya, dan ini mengarahnya ke depresi postpartum. Ya. Ayah bunda, wahai semuanya yang melihat konten YouTube ini ya, mohon jika ada siapapun di sekitar Anda yang mengalami seperti ini, tolong segera diberikan bantuan ya, berikan dukungan semaksimal mungkin. Berikan kasih sayang buat para suami, berikan kasih sayang yang tak terhingga kepada istri Anda yang telah melahirkan anak-anak Anda. Jangan sampai tanda gejala ini muncul pada istri. Gitu ya. Baik, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu yang telah mengalami depresi postpartum? Kita lihat di video